siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Saras Hartantri. Saya adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengenai penerapan nilai dasar ASN yaitu Aneka, meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sudah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Karena kami dari Dinas Perhubungan menyadari bahwa nilai-nilai tersebut mempunyai arti penting dalam penerapan pelaksanaan tugas sehari-hari di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, penerapan nilai-nilai Aneka ini dalam berbagai kesempatan diadakan pembinaan dan mengingatkan kepada seluruh unsur dari pelaksana sampai dengan pimpinan mengenai arti penting dari penerapan nilai-nilai Aneka tersebut. Selain itu juga kita selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga pegawai di Dinas Perhubungan dapat menunjukkan kinerja yang profesional dan akuntabel yang pada akhirnya bernuansa pada terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat, dan diharapkan ASN yang ada di Dinas Perhubungan ini nanti dengan menerapkan nilai-nilai Aneka ini akan mempunyai kompetensi, profesionalisme, dan kompetitif serta juga inovatif dalam bekerja. Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan tugas, sehingga dalam pelayanan publik harus dipastikan tindakan keputusan yang diambil harus berimbang, tidak ada bias atau bertindak adil, dan mematuhi prinsip-prinsip akuntabel, transparan, juga sesuai dengan standar operasional dalam pelaksanaan tugas. Ini diimplementasikan contohnya dalam pengujian kendaraan bermotor itu. Apabila diketahui kendaraan tersebut ini tidak sesuai dengan spek, di mana ada overdimensi, overload, maka harus dinyatakan tidak lolos KIR siapapun yang punya. Jadi kita harus mempunyai akuntabilitas siapapun yang punya, walaupun itu pembesar ataupun pejabat ataupun orang berpengaruh. Kalau memang kendaraannya itu tidak memenuhi syarat, ya harus dinyatakan tidak lulus. Jangan sampai karena pengaruh atau tekanan jadi diloloskan. Ini salah satu bentuk penerapan nilai-nilai akuntabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten. Jadi, seperti kita ketahui bahwa ASN kita sebagai aparatur negara ini merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang aparatur senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk kepentingan kelompok, individu maupun golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, PNS dituntut untuk memiliki sikap perilaku yang mencintai tanah air dan juga mengedepankan kepentingan nasional.
Contoh juga ini dalam pelaksanaan implementasi di Dinas Perhubungan dalam kepengurusan katakanlah rekomendasi Andalalin, apabila keberadaan perusahaan itu tidak memenuhi persyaratan untuk mengganggu keamanan lingkungan, mengganggu arus lalu lintas di jalan. Ini walaupun ada tekanan-tekanan dari siapapun, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa negara. Itu harus juga tetap tidak kita berikan rekomendasi. Karena kita harus mementingkan kepentingan negara. Walaupun yang mengurus itu mungkin saudara kita, mungkin teman dekat kita, tapi karena ini mengganggu kepentingan negara, maka rekomendasi tersebut juga tidak akan diberikan. Untuk nilai etika publik ini kan merupakan norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku atau tindakan-tindakan keputusan yang mengarah ke kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan selalu mengedepankan sikap yang ramah, hormat, sopan, juga tanpa tekanan dari siapapun, juga cermat dalam pelayanan, juga disiplin waktu, disiplin pelaksanaan tugas, dan juga menjauhi sikap arogan atau emosional. Dan juga setiap tamu yang datang ini harus diperlakukan sama, tidak memandang derajat ataupun status sosialnya. Ini salah satu nilai-nilai etika publik yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan. Komitmen mutu ini merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dinas Perhubungan mendukung sekali penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta inovatif. Salah satu implementasi adalah pelayanan publik di Dinas Perhubungan mulai bergeser ini dari pelayanan publik yang bersifat manual menjadi pelayanan publik yang berbasis IT, sehingga kita memanfaatkan IT untuk mengurangi pertemuan langsung dengan petugas, dengan masyarakat, sehingga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya untuk permohonan rekomendasi Andalalin, ini Dinas Perhubungan menyediakan aplikasi online untuk melakukan pendaftaran maupun mengurus rekomendasi tersebut. Juga untuk pengujian kendaraan bermotor ini kita sudah mulai melakukan pelayanan berbasis IT, yaitu dengan membuat aplikasi di mana para penguji ini para pelanggan ini melakukan pengujian ini dapat mendaftar melalui sistem aplikasi yang kami sediakan. Bahkan untuk pembayaran pun juga sudah kami sediakan melalui online, sehingga dengan inovasi-inovasi ini komitmen mutu pelayanan di Dinas Perhubungan akan selalu kami tingkatkan. Untuk penerapan untuk anti korupsi, ini nilai-nilai anti korupsi dalam pelayanan publik ini kita mulai dari berbagai kesempatan. Kita melakukan pembinaan di dalam pertemuan-pertemuan. Ini kita sampaikan mengenai nilai-nilai yang ada dalam nilai anti korupsi. Ini selalu kita sampaikan agar pegawai selalu ingat dan dapat menghayati maupun melaksanakan dari nilai-nilai tersebut. Contoh-contoh yang kecil ini membangun komunikasi yang baik,
antara pimpinan dan pelaksana, serta antara pelaksana dengan pelaksana sendiri, antar pimpinan sendiri. Ini juga membangun sikap kekeluargaan yang baik. Apabila ada salah satu pegawai yang ada permasalahan, kita bantu. Kemudian juga ada pegawai mungkin yang sakit bisa jenguk. Kemudian pimpinan yang baik juga memberikan contoh sikap perilaku yang baik, juga bersifat disiplin, masuk kerja tepat waktu. Kemudian juga memberikan contoh untuk pola hidup sederhana. Ini nilai-nilai keimanan yang baik ini apabila kita tanamkan akan membuat pola pikir dari para pegawai ini untuk bekerja dengan ikhlas. Dengan bekerja dengan ikhlas, nanti akan secara otomatis akan membuat pola pikir tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, sehingga hal ini akan mempunyai sikap untuk menghindari adanya suap maupun memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Terima kasih.